Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Aneh Arya Dias Pradeska dari kelas 10-7. Dan di video kali ini kita akan membahas, atau lebih tepatnya Aneh akan membahas mengenai fungsi-fungsi dari berbagai bagian di alat jangka sorong dan micrometer screw. Tanpa lama-lama lagi, let's go kita ke pembahasannya. Oke cuy, jadi inilah gambar jangka sorong. Dan di dalam jangka sorong ini, let's go kita bahas. Kalian lihat di sana, first ada rahang luar, aka rahang bawah juga ya. Dan dia tuh fungsinya untuk mengukur ukuran atau diameter luar benda. Jadi intinya dia tuh mengukur diameter luar benda. Itu seperti mengukur ketebalan. Yang kedua ada rahang dalam, atau bisa dibilang juga rahang atas. Dia itu mengukur diameter atau ukuran bagian dalam benda. Kalau yang tadi itu luar benda, yang rahang dalam itu dalam benda, ya sesuai namanya sih. Yang selanjutnya ada skala utama. Dia itu fungsinya untuk menunjukkan nilai pengukuran utama dalam satuan. Ya, satuannya terserah mau cm atau mm, tergantung dari soal yang kalian hadapi. Yang kedua ada skala Nonius, atau dikenal juga dengan kata yang lebih sulitnya ya, vernier. Yang fungsinya adalah untuk membaca pecahan dari skala utama. Jadi hasil pengukurannya tuh lebih teliti kalau dengan skala Nonius ini. Jadi yang kecil-kecil, koma-koma kadang ya, ini pakai ini. Yang yang selanjutnya adalah batang mengukur kedalaman. Jadi dia tuh fungsinya ya untuk mengukur kedalaman. Mau itu lubang, celah atau tabung. Yang selanjutnya ada skru pengunci. Dia itu fungsinya untuk mengunci posisi rahang agar tidak bergeser saat pembacaan hasil ukur. Jadi kalau misalkan kalian punya benda dan kalian lagi ukur bendanya, kan tidak enak kalau bendanya gerak-gerak cuy. Jadi ada skru pengunci agar bendanya tidak gerak-gerak. Lanjut, badan atau rangka jangka sorong. Ini tempat skala utamanya berada guys, dan penopang seluruh bagian jangka sorong. Yang terakhir adalah rahang geser. Bagian yang bergerak saat digunakan untuk menyusun, bagian yang bergerak saat digunakan untuk menyesuaikan ukuran benda yang diukur. Jadi untuk bagian-bagiannya nggak sebanyak itu sih. Kalau kita ngerti dari nama-namanya juga, ini akan mudah untuk diingat. Jadi itulah bagian-bagian dari jangka sorong beserta fungsinya. Dan kita akan lanjut lagi dengan micrometer screw. Dan kita lanjut ke benda berikutnya. Dan benda berikutnya adalah micrometer screw. Ini adalah gambarnya. Dan langsung aja masuk ke pembahasan bagian-bagian dan fungsinya. Ini Aneh suka ya nama-namanya, nama bendanya, nama bagiannya, dan juga fungsinya. Jadi kita masuk dulu ke frame atau rangka. Jadi fungsinya ini, ya kalian lihat benda yang bentuknya U atau C di sana. Nah, itu fungsinya tuh untuk menopang seluruh bagian mikrometer. Dan dia itu juga sebagai pegangan saat digunakan. Yang selanjutnya, pemain Minecraft pasti tahu namanya anvil. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Landasan tetap ya. Bahasanya terlalu baku. Jadi anvil ini digunakan untuk sebagai permukaan ya, ukur yang tetap dan menjadi tempat benda dijepit. Jadi anvil ini nggak gerak. Dia itu ada di ujung micrometer screw sebagai penahan benda. Nah, yang bergerak untuk mengunci bendanya adalah spindle. Dan ada poros gerak di sana. Dia itu fungsinya untuk mengukur permukaan, dan dia itu yang bergerak maju mundur untuk menjepit benda yang diukur. Lanjut, ada sleeve atau barrel. Ini bahasa Indonesianya mungkin agak baku sih, tapi bisa dibilang selubung. Di fungsinya adalah tempat skala utama. Jadi ini tempat skala utamanya guys, yang menunjukkan hasil pengukuran dalam milimeter. Yang selanjutnya adalah timbel. Ini pemutar. Dia itu sebagai bagian yang diputar untuk menggerakkan spindle, dan dia itu memiliki skala putar, dan nama skalanya adalah skala Nonius. Lanjut ke skala utama. Fungsinya adalah menunjukkan nilai pengukuran utama dalam milimeter. Ada lagi ini skala putar. Dia tuh masuknya Nonius juga. Dia tuh untuk menunjukkan pecahan milimeter sehingga hasil pengukuran lebih teliti. Ada yang satu lagi namanya adalah ratchet stop. Diputar saat pengukuran akhir untuk memberikan tekanan
yang konstan agar hasil ukurannya tuh akurat. Dan karena sudah dijelaskan, kita sudah ada di penghujung video. Terima kasih sudah nonton dan terima kasih juga sudah menyimak video saya. Semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Arya Dias Pradeska, terima kasih.